dari kelompok 10 izin mempresentasikan pertemuan 7 mengenai materi sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Rizky. Nama saya Zaira. Nama saya sebagai Rizkyta. Baik, untuk yang pertama yaitu menjelaskan tentang penganggaran di era prareformasi. Pengelolaan keuangan daerah pada masa prareformasi masih didasarkan atas aturan-aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri pengelolaan keuangan daerah pada era ini. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sampai dengan beberapa peraturan tahun 1999. Kedua, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD tidak terdapat pemisahan eksekutif dan legislatif. Ketiga, perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang keempat, pinjaman pemerintah daerah dan BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk ke dalam proses penerimaan pembangunan. Yang kelima, penyusunan APBD belum melibatkan unsur masyarakat. Yang keenam, sistem pencatatan yang dilakukan masih sangat sederhana, yaitu menggunakan sistem tata buku tunggal berbasis kas. Selanjutnya ada penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Nah, terdapat pergantian kekuasaan dan reformasi di segala bidang. Sentralistik menjadi desentralisasi, melahirkan otonomi daerah. Nah, adapun pengertian dari otonomi daerah itu adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlalu. Selanjutnya ada perbedaan dengan pada saat masa prareformasi. Yang pertama ada pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif. Kepala daerah beserta perangkat sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai legislatif. Yang kedua ada terdapat laporan pertanggungjawaban kepala daerah di akhir tahun anggaran yang dibahas oleh DPRD dan berimplikasi terhadap masa jabatan apabila ditolak laporannya. Yang ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas laporan perhitungan APBD, catatan anggaran APBD, laporan perputaran kas, dan laporan perimbangan daerah. Yang keempat, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, melainkan masuk dalam pos penerimaan. Yang kelima, proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. Yang keenam, bentuk dan susunan APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan terakhir, yang ketujuh, itu ada standar pelayanan juga menjadi indikator kinerja. Dan selanjutnya kita masuk ke materi tentang penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai dengan sekarang. Periode ini menindaklanjuti reformasi keuangan negara melalui penerbitan 3 paket undang-undang fiskal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Selanjutnya ada amandemen dan penyesuaian regulasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terkait hubungan keuangan pusat daerah. Ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP sebagai transisi dari cash basis ke accrual basis. Selanjutnya ada revisi dan penyesuaian aturan teknis PP Nomor 105 Tahun 2000 direvisi menjadi PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 diganti oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 lalu direvisi menjadi Nomor 59 Tahun 2007. Selanjutnya yaitu beberapa perubahan mendasar yang terjadi pada periode ini adalah meliputi yang pertama, pengaktifan kembali bendahara penerimaan dan pengeluaran untuk administrasi anggaran.
Kedua, pengelompokan belanja diubah menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Ketiga, diterapkan konsep multi-terms expenditure framework. Keempat, diperlukan sistem akuntansi daerah dengan standar dan prosedur yang konsisten. Laporan memakai basis kas untuk LRA dan akrual untuk neraca. Kelima, PP nomor 24 dan 58 tahun 2005 mengalihkan pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah. SKPD menjadi entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang agenda di masa mendatang. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran yang dianggap mendesak dan harus disegerakan pelaksanaannya saat ini adalah penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Pasal 36 Tahun 2023. Nah, pada penerapan akuntansi berbasis akrual seharusnya sudah dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia selambat-lambatnya itu pada tahun 2008. Tetapi baru pada tahun 2010 KSAP menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP nomor 71 pada tahun 2010 dan berganti menjadi PP nomor 24 pada tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintahan. Untuk mendukung penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung implementasinya, yang sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang pertama itu dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Yang berikutnya itu adanya sistem penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih berbasis kas, sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya itu tidak dapat diperbandingkan. Yang berikutnya itu dukungan dari pemeriksaan laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Nah, yang berikutnya itu adanya ketersediaannya sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Untuk kesimpulannya yaitu sistem penganggaran di Indonesia telah berkembang dari model tradisional berbasis input menuju anggaran berbasis kinerja yang lebih transparan dan akuntabel. Sejak era reformasi, pemerintah terus mendorong efisiensi melalui digitalisasi dan perencanaan jangka menengah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kualitas belanja dan integritas. Arah penganggaran Indonesia semakin modern dan berorientasi pada hasil. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.